Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang limit fungsi trigonometri part 2 yang diambil dari buku saya ini, Matematika Peminatan, yang sudah lolos penilaian dari Depdikbud, jilid 3. Ya, Anda bisa lihat latihan akhir nomor ganjil. Kita akan lanjut mulai dari nomor 13. Jadi, sekarang bentuknya itu bentuk eksponen, fungsi eksponen ya, 5 pangkat X, 3 pangkat X, gitu. Nah, kalau kita review secara cepat, jadi kalau kita review lihat sebentar, ya ini di 5. Kalau ada A per B pangkat tak hingga, ya, itu bisa sama dengan 0, ya. Kalau A-nya lebih kecil dari B, ya ini A pangkat X maksudnya. Ya, nggak apa-apa lah, A pangkat tak hingga kan, A pangkat X. Jadi A pangkat tak hingga dibagi B pangkat tak hingga. Ya, jadi A pangkat tak hingga dibagi B pangkat tak hingga. Ya. Kalau A-nya itu lebih kecil dari B, hasilnya pasti 0. Mendekati 0. Ya, mendekati 0. Kenapa? Ya karena A lebih kecil dari B. Jadi nanti di sininya ininya yang menang. Kalau menang kan berarti ini habis. Ya, kalau A lebih kecil dari B kan ini habis. Yang menang B. B pangkat tak hingga itu tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga itu 0. Gitu. Misalnya, limit 3 pangkat X per 5 pangkat X, X mendekati tak hingga. Nanti ini kan jadi 3 pangkat tak hingga dibagi 5 pangkat tak hingga, gitu kan ya. Nanti ini jadi 3 pangkat tak hingga dibagi 5 pangkat tak hingga. Nah, karena 3 ini lebih kecil dari 5, ini 3 ini akan habis. Di sini akan sisa. Nah, jadi penyebutnya yang tak hingga, makanya hasilnya 0. Jadi limit A pangkat X per B pangkat X, untuk X mendekati tak hingga, itu akan sama dengan 0, kalau yang penyebut lebih besar dari pembilang. Ya. B lebih besar dari A maksudnya, ini bukan lebih 0. B-nya ini harus lebih besar dari A. Dan di sini, ya, B-nya harus lebih besar dari A. Oke. Ya, sekarang kita lihat nomor 13. Ya, nomor 13 ini. Pembilangnya 5 pangkat X. Penyebutnya 3 pangkat X tambah 2 pangkat X. X mendekati tak hingga. Nah, kalau kita masukkan tak hingga kan seakan-akan ini 5 pangkat tak hingga gitu kan ya. Per 3 pangkat tak hingga ditambah 2 pangkat tak hingga. Gini kan. Nah, urusannya seperti tadi. Pembilang ambil aja yang paling tinggi. Pembilang paling tinggi itu 5X. Ya. Penyebut paling tinggi 3 pangkat X. Jadi ini sama aja dengan ini. Nah, begini. X-nya mendekati tak hingga. Begini. Ya. Nah, terus Anda lihat. Ini yang lebih besar pembilang kan? Pembilang yang lebih besar. 5. Penyebutnya 3. Kalau pembilangnya lebih besar, hasilnya tak hingga. Ya. Gitu. Jadi tak hingga jawabnya. Jadi jawabnya E. Seperti itu. Jadi tak hingga jawabnya. Kalau dibalik, 3 pangkat X di atas, 5 pangkat X di bawah, hasilnya 0. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, itu nomor 13 ya. Reviewnya seperti itu. Sekarang nomor 14, hampir sama. Supaya lebih jelas ke Anda. Nomor 14 kan hampir sama ya. Ya. Pembilangnya kalau ada lihat bentuk eksponen. Penyebutnya juga bentuk eksponen. X mendekati tak hingga. Ya. Jadi cara mengerjakannya masih seperti tadi. Ya. Cukup ambil pangkat paling tinggi. Ini 2 pangkat X plus 1. Ini 3 pangkat X plus 1. Tentu lebih besar 3 pangkat X plus 1 kan? Karena ini 3. Tambah 4, lebih besar 4. Ini 5, lebih besar 5. Jadi yang diambil cuma ini. Nah, jadi ini bisa saya tulis limit 5 pangkat X plus 1. Per ini X min 1, ini X min 1, ini X min 1, ini X min 1. Tapi yang paling besar yang ini. Ya, jadi kita cukup ambil 5 pangkat X min 1. Begini. Ya, kemudian sekarang kita tahu ini adalah bentuk eksponen, pangkatnya dijumlah. Itu bisa kita pisahkan menjadi kali kan. Jadi ini sama dengan 5 kali X, 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. Gitu kan ya, diceraikan. Yang bawah 5 pangkat X kali 5 pangkat min 1. Nah, yang menyebabkan tak hingga bagi tak hingga itu ini. Ini kebetulan sama, jadi bisa dicoret.
Nah, jadi hasilnya tinggal 5 dibagi 5 min 1. Ya, 5 min 1 ini naik kan? Kalau naik kan jadi 5 pangkat 1. Nah, begini. Jadi 25. Ya, jadi jawabnya yang E. Ya, ini mudah-mudahan lebih jelas ya. Nah, sekarang kita ke nomor 15. Ya, 15 itu review teorinya sudah tadi ya, yang ini. Nah, ini hanya diulang lagi bentuk-bentuk kualitatif nih ya. Kalau pembilangnya eksponen, ambil yang pangkat paling tinggi ya. Maksud saya polinomial. Ini polinomial, jadi ambil pangkat paling tinggi ya ini. Kemudian ini penyebutnya polinomial, ambil pangkat paling tinggi ini. Nah, maka limit ini hanya ditentukan oleh X pangkat M dengan CX pangkat N. Nah, begini. Nah, kemudian di sini dibilang, bila M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, bagaimana? Tadi. Kalau M sama dengan N, bisa dicoret. Maka hasilnya A per C. Maka hasilnya A per C. Nah, kebetulan jawaban A. Ya, jadi nggak susah ini. Ya. Gitu. Yang lain salah. Misalnya kita cek kenapa E salah. M sama dengan 1 katanya. Kalau M sama dengan 1 kan begini. A X pangkat 1. Ya, kalau yang E yang kita periksa. Kenapa salah? Ya, untuk M sama dengan 1, N sama dengan 0. Berarti ini CX pangkat 0. Nah. Ini kan artinya AX. X pangkat 0 itu 1. Ya, pangkat 0 1. C jadi C. Nah, begini. Masukkan tak hingga, hasilnya tak hingga. Nah. Ya, jadi harusnya hasilnya tak hingga ini. Harusnya tak hingga. Kan X-nya dimasukkan tak hingga. Ya, jadi kalau ini hasilnya adalah tak hingga. Kenapa? Karena M lebih besar dari N kan? M lebih besar dari N tak hingga. Kalau M lebih kecil dari N, 0. Kan gitu. Kemudian nomor 17, review teorinya adalah ini. Ya. Jadi ini juga bentuk tidak tentu. Tapi tidak bisa langsung kita kerjakan. Jadi kalau ada bentuk limit fungsi X dikurangi GX untuk X mendekati tak hingga, sama dengan tak hingga kurang tak hingga. Ya, tidak boleh plus. Ada yang tanya, bagaimana kalau plus? Kalau plus itu bukan bentuk limit. Karena tak hingga ditambah tak hingga itu tak hingga. Ya, orang yang kaya dapat duit banyak, ya tetap kaya. Tapi kalau orang kaya diutangin orang kaya, kita nggak tahu yang mana yang lebih kaya. Jadi itu disebut bentuk tidak tentu. Nah, ini harus kita rubah ke bentuk umum. Bentuk umum kita itu ini, tak hingga bagi tak hingga. Ini bentuk umum. Sehingga nanti kita bisa ambil pembilang suku tertinggi, penyebut suku tertinggi, kan gitu. Kalau ini nggak bisa. Jadi untuk merubah ini, kita pakai bentuk kawan. Ya, ini kita kalikan dengan fx plus gx, maka dia akan jadi f kuadrat x min g kuadrat x. Sehingga kalau ada akar, akarnya hilang. Ya, dibagi tentu penyebutnya fx plus gx. Nah, kalau kita masukkan x yang mendekati tak hingga, kasusnya jadi tak hingga bagi tak hingga. Dan kalau kasusnya sudah seperti ini, maka kita bisa kerjakan seperti sebelumnya. Ambil suku tertinggi pembilang, ambil suku tertinggi penyebut. Sudah itu lihat, maka bisa diselesaikan ya, seperti itu. Oke, jadi kita ke arah sana. Jadi kita praktekkan sekarang di sini. Ya, jadi ini akan jadi limit. Ini kuadrat dikurang kuadrat ya, seperti ini. Kuadrat dikuadratkan, 2x dikuadratkan. Nah, begini ya. Dikurangi, ini dikuadratin. Kalau akar dikuadratin, akarnya hilang. Jadi sisa 4x kuadrat tambah 27. Nah, ini pembilangnya. Penyebut fx plus gx. Persis seperti ini, tapi ini plus. Jadi ini 2x. Kalau ini min, ini plus. Nah, persis, cuma tandanya aja. 4x kuadrat plus 27. Seperti ini. Ya, untuk X mendekati tak hingga. Gini. Nah, kemudian pembilang kita selesaikan. Ini 4x kuadrat, ini juga 4x kuadrat. Jadi kalau kita kurangi ini hilang ini. Ya, ini dengan ini tuh hilang. Jadi atas sisanya min 27. Ya, di atas sisa min 27. Per 2x tambah akar
Kita nggak kerjakan dulu ya. Baru pembilangnya yang atas. Oke. X mendekati tak hingga. Sama dengan, nah, sudah itu kita pakai ketentuan yang tadi. Ya. Kalau ini sudah berbentuk polinomial. Ya. Pangkat tertingginya nggak ada. Nggak ada itu artinya X pangkat 0 sebetulnya ya. Nggak ada itu artinya X pangkat 0 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita tulis saja min 27. Dibagi, itu ya. Pangkat tertinggi penyebut. Ya, ini 2X ya. Ini 2X. 2X. Gitu ya. Ditambah. Nah. Yang kita ambil hanya akar 4X kuadrat. Yang kita ambil hanya akar 4X kuadrat. 27-nya cuekin, karena 27 itu pangkatnya lebih kecil. Jadi ini tambah akar 4X kuadrat. Nah, begini. Jadi kalau kita hitung ini jadi min 27 per 2X. Akar dari 4X kuadrat itu 2X. Akar 4 itu kan 2. X kuadrat 2, 2X. Jadi hasilnya adalah min 27 per 4X. Nah ini. Kalau Anda masukkan X-nya tak hingga. Di sini pangkatnya? Penyebut lebih tinggi pangkatnya dari pembilang. Maka hasilnya pasti hasilnya 0. Ya, bilangan dibagi tak hingga kan? Bilangan dibagi tak hingga, hasilnya 0. Jadi jawabnya C. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Mudah, ini X pangkat 0, ini X pangkat 1. Ya pasti hasilnya 0. Karena pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut. Ya, sesuai dengan hasil ini. Kalau pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, hasilnya 0. Oke. Sekarang kita ke nomor terakhir, masih bentuk yang tadi. Ya, Anda sudah mahir. Kita harus kuadratkan, tapi tetap min. Ini kalau kita kuadratkan, akarnya hilang. Jadi X kuadrat tambah X tambah 1. Ini kan. Dikurang, ini harus kita kuadratin. Ini bukan akar. Jadi kalau kita kuadratin, ini X kuadrat. Dibagi, persis seperti ini, tapi tandanya plus. Akar X kuadrat ditambah X ditambah 1 plus X. Nah, terus pembilang kan ada yang sama, kita hitung kan. Nah, kebetulan ini X kuadrat, ini min X kuadrat. Sehingga hasilnya jadi X plus 1. Nah, terus penyebut cukup diambil pangkat paling tinggi. Pangkat paling tinggi itu kan ini. Jadi, tapi ada akar, ini. Jadi akar X kuadrat ini. Ya, ditambah X. Itu. Kan sama dengan pembilang tetap X plus 1. Akar X kuadrat itu X. Ya, jadi X tambah X. Ya. Hasilnya adalah, ya jadi gini ya. Nah, biar kelihatan jelas. Hasilnya adalah X plus 1 dibagi 2X. Anda lihat. Pangkat pembilang dan pangkat penyebut sama. Ya, kalau pangkatnya sama, tadi yang di rangkuman itu kalau pangkatnya sama, ini, ya, kalau pangkatnya sama, maka tinggal pembilang dibagi penyebut ya. Kalau pangkatnya sama, jadi Anda tinggal ambil aja. Ya, pangkatnya sama, jadi hasilnya adalah X. Ambil pangkat paling tinggi X. Ini 2X. Pangkatnya sama kan? Maka X-nya bisa dicoret. Setengah. Ya, setengah. Jadi hasilnya setengah. Nomor 19. Oh ini. Jawabannya B. Ya. Setengah. Jadi tidak terlalu sukar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jawaban dari matematika. Ya, dengan demikian jawaban dari latihan ujian dari buku saya ini untuk soal ganjil nomor 1 sampai nomor 20 yang ganjil sudah selesai. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik supaya Anda bisa membuat nomor genap. Anda juga pelajari rangkuman rumusnya sebelum saya menyelesaikan soal sehingga konsepnya Anda bisa tertanam di pikiran Anda sehingga ketika muncul konsep itu dengan sendirinya akan ada di otak Anda sehingga Anda dengan lancar bisa menjawab semua soal tes baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada gunanya bagi Anda, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, bagi yang sudah subscribe bisa di-like, komen, share ke teman-teman sebanyak mungkin supaya bisa saling belajar. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda, sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.